Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin as-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-Suyuti bilang, mengatakan sekarang masuk ke ini pembahasan kosakata pada surah An-Nisa yang ma'dzur ya. Jadi pemaknaan ini didasarkan pada riwayat dan langsung kepada maksudnya, seperti kemarin sudah kita singgung. Ini kalau di naskah yang saya pakai itu sudah ada bahwa kosakata ini adalah ada di surah An-Nisa bersama ayatnya. Semoga di naskah yang sampean baca juga gitu, jadi ada surahnya. Tapi hebatnya naskah dulu, naskahnya As-Suyuti yang beliau tulis sendiri itu tidak ada keterangan ayat, tidak ada, tapi beliau menyajikannya secara runtut. Jadi ayatnya tidak terbolak-balik, jadi langsung kosakata. Maka layak kemudian kitab Al-Itqan ini layak beliau mengatakan bahwa kitab ini adalah muqaddimah dari tafsir beliau yang berjudul Majma'ul Bahrain wa Matla'ul Badrain, atau Majma'ul Bahrain wa Matla'ul Badrain. Bertemunya dua laut dan terbitnya dua purnama. Tempat terbitnya dan tempat bertemu. Jadi seandainya kita bisa menghafal Al-Itqan ini, saya kira lunas sudah kitab tafsir itu, atau paling tidak merasa tahu merasa tahu tafsir, merasa tahu saja, bukan tak tahu, karena penjelajahan beliau terhadap kitab tafsir itu sudah begitu banyak, baik yang makul maupun yang ma'dzur. Jadi rumusan ada di kitab Al-Itqan ini. Jadi sangat layak, jadi baca pengantar ini sangat layak. Begitu bahasa Al-Itqan ini kita pahami, insya Allah baca kitab tafsir yang lain pun akan mudah dipahami. Dan perlu mungkin saya sampaikan menjadi catatan bahwa kepentingan membaca Al-Quran untuk memahami dengan kepentingan baca Al-Quran untuk mengamalkan, itu dua hal yang berbeda. Yang sering menjadi masalah itu adalah orang baca Al-Quran yang dengan tidak menggunakan ilmu nahwu, tidak punya bahasa, tidak punya kemampuan memahami bahasa Arab, tidak pernah belajar balaghah. Terus kemudian dia memahami Al-Quran melalui terjemah, lalu dia ambil baiknya, dia mengamalkannya, itu sah, tidak ada masalah. Yang sering menjadi masalah itu kriteria itu disematkan untuk orang lain. Jadi kamu nggak bisa bahasa Arab itu aja kok akal-akal memahami Quran. Tidak begitu saya kira. Jadi kepentingan untuk mendalami tafsir Al-Quran itu berbeda dengan kepentingan untuk mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran itu cukup mudah, berbeda, jadi cukup mudah. Kita belajar mabadi fikih yang paling dasar saja itu sudah mengamalkan Al-Quran.
Apalagi mengamalkan isinya mabadi, itu sudah mengamalkan Al-Quran dan hadis malah. Jadi belajar kitab fikih dari yang paling dasar itu sudah mengamalkan. Orang mau sholat itu juga mengamalkan Al-Quran. Membersihkan duri ya mengamalkan Islam lebih besarnya mungkin ya, atau Al-Quran sebagai sumbernya. Itu beda. Jadi masa untuk berbuat baik saja kita butuh dalil kan gitu. Meskipun sandarannya kan tetap kita iman kepada Allah saja sudah menjadi dasar kan gitu ya. Nah, ini pandangan saya saja, sebatas yang saya tahu. Jadi beda antara kepentingan untuk mendalami Al-Quran dengan kepentingan untuk mengamalkan Al-Quran, itu hal yang berbeda. Nah, yang kita lakukan saat ini, kita kan betul-betul ya apa tresno nang Quran itu tidak hanya sebatas tresno, tapi juga inginlah kita tahu itu apa dibalik kosakata, dibalik Al-Quran itu apa sejarah yang melatar belakanginya sampai Al-Quran ada di hadapan kita tersaji seperti yang kita tahu sekarang itu gitu. Jadi tidak apa namanya, tidak kok kemudian dibatasi gitu. Nanti kalau penerjemahan Al-Quran, kalau misalkan dibatasi orang baca terjemahan terus nggak boleh ngamalkan dengan pengetahuan yang dasar, terus piye? Wong jur kudu ahli kabeh, kan nggak semua begitu. Nggak semua begitu. Kalau yang nggak tahu ya manut sama yang tahu, gitu aja, cara repot. Itu sudah ngamalkan Quran. Bacaan Qurannya bagus atau enggak, itu urusan lain, itu urusan lain. Orang mau jujur ya ngamalkan Quran gitu. Meskipun sandarannya ketika sudah punya iman, muara perbuatan kita akan ke sana itu sudah juga perlu itu gitu. Baik, saya akan lanjutkan benda kagen omong. Bismillahirrahmanirrahim. Hauban kabiro, ini di surat An-Nisa. Sambil dicoretin Qur'annya itu enak kayaknya. Hauban kabiro, jadi ini merupakan predikat dari perbuatan makan anak yatim, itu adalah hauban kabiro. Hauban artinya lebih umum daripada sekedar itsman aziman. Kalau di sini langsung disebut dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Terus kemudian kata kedua ada kata-kata nihlah. Satu rumpun dengan kata an-nahlu yang berarti lebah atau berarti aliran atau berarti kecenderungan. Tapi di sini langsung diartikan mahron di ayat keempat. Surat An-Nisa ayat keempat diartikan mahron. Jadi mahar yang dimaksud. Wa atun nisa as-saduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada perempuan itu saduqatihinna. Jadi sodakoh-sodakohnya atau bentuk-bentuk kejujurannya gitu untuk perempuan. Nihlah sebagai mas kawin, mahar. Jadi langsung sodukot itu juga mahar sebenarnya. Tapi diberi penjelasan kata nihlah itu menunjukkan bahwa mahar itu sebenarnya bukan termasuk dari rukun nikah sebenarnya, tetapi hal yang baik untuk dilakukan nihlah. Jadi harus ada nihlahnya, itu harus ada gitu. Mahron, jadi nihlatan di sini langsung ditafsiri mahron. Wabtalul yatama, ujilah anak-anak perempuan itu, anak-anak yatim itu. Maksudnya ibtalu dengan nguji, tapi yoga koyok nguji ini Gusti Allah. Maksudnya ikhtabiru, cari tahu gitu, ujilah. Jadi anak yatim yang ditinggal bapaknya dan hartanya kita yang handle, itu kita uji anak ini apakah sudah layak mengelola hartanya sendiri atau tidak gitu. Itu ikhtabiru, langsung ujilah gitu. Kalau khibroh kan pengalaman, kalau ikhtabiru carilah
indikator-indikator bahwa anak ini sudah berpengalaman apa belum gitu. Terus kemudian anastum. Jadi kalau terjemah satu persatu memang saya kerepotan. Ini konteksnya apa gitu. Jadi harus buka. Anastum fa in anastum minhum rusydan. Anastum ini juga dingendikakno mbek Gusti Allah pada konteks Nabi Musa melihat api dari jarak jauh. Jadi anasa itu melihat dari jarak jauh. Makna aslinya itu. Jadi kok enak kelap-kelip ki apa teko doan lho dicedheki tiba ndik kono ada wahyunya Allah. Itu Nabi Musa konteksnya gitu. Tapi di sini juga gitu sebenarnya. Melihat anak yatim itu gitu. Anak ini sudah layak enggak ya dikasih amanah hartanya, harta warisan bapaknya ini sudah apa jenenge beneh apa durung nek jare Jawa wis beneh apa urung ngurus dunyane dhewe. Di sini langsung ditafsirkan secara gamblang araftum lamun wis weruh sira gitu. Weruh nang apa? Rusdan ing pituduh gitu jajane. Rusdan itu sesuatu yang apa namanya? Saya mengartikannya seringnya jitu gitu. Dia mikir apa tuh pas gitu. Fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim. Kalau kamu sudah melihat anak itu diperhatikan dari jauh, didata aktivitasnya tiap hari. Dari jauh kan tetap itu lihatnya. Oh anak ini mantaunya itu tidak sampai ke mengatur gitu. Kan apa namanya mengatur awak mungkin di dunia ini enek nolong tidak mendikte, dia hanya mengamati saja. Meskipun kita yang kalau kita diamanati menghandle hartanya anak yatim itu ya kita yang ngatur sebenarnya, tetapi dalam konteks melihat anak ini sudah sampai pada usia mampu mengelola harta atau tidak, kita cukup mengamatinya. Nah, kalau sudah hasil pengamatanmu itu kok ada rusdan dari mereka, ya sudah fadfa'u ilaihim, berikan harta itu, harta titipan itu kepada mereka gitu. Tapi nek belum, jangan. Nah, rusdan langsung diterjemahkan di sini. Rusdan adalah islahan. Jadi upaya untuk memperbaiki gitu. Rusdan yang dimaksud itu. Jadi harta ini tidak akan diifsad, tidak akan dirusak oleh anak ini gitu. Tidak dibuang secara sia-sia, tapi betul-betul digunakan untuk kepentingan dia. Itu berarti sudah benih. Lalu kemudian kalalatan, ini masalah waris. Jadi wa in kana rajulun yurasu kalalatan, wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atu walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Kalalah dalam konteks itu kemudian di sini langsung ditafsirkan kalalat, jika seorang laki-laki menjadi meninggal, dia meninggal secara kalalah. Nah, kalalah ini secara kalalah itu hale kalalah gitu. Dalam waris juga istilahnya kalalah. Kalau diterjemahkan makna aslinya kalalah itu adalah kalayakilu, itu kayaknya bosan gitu ya, kayak malayamulu, letih, penat, itu makna aslinya kalalatan itu. Tapi di sini langsung mewarisi secara kalalah, warisan secara kalalah itu adalah, atau orang yang mewarisi secara kalalah itu maksudnya adalah man orang lam yatruk walidan wala waladan,
orang yang tidak meninggalkan orang tua, wala waladan, dan juga anak. Dia tidak punya orang tua, sudah tidak ada orang tuanya, tidak ada anaknya, yang dia punya hanya saudara. Jadi mayit yang mati itu bapak atau ibu sudah tidak ada, bapak ibunya tidak ada, anaknya tidak punya, yang punya hanya saudara. Nah, itu maksudnya langsung gitu. Terus kemudian ayat 19, wala ta'duluhunna. Wala ta'dulu a'dola ya'dulu itu makna aslinya mempersulit. Jangan kamu dalam kasus cerai. Jadi ini kalau tidak lihat ayatnya memang tidak bisa saya. Jadi kasusnya antarisun nisa akarha wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Jadi mempersulit perempuan dalam kategori istri mungkin mewarisi perempuan secara paksa, mungkin maksudnya itu saya wahai orang-orang yang beriman, kalian tidak halal mewarisi perempuan secara paksa. Budaya jahiliyah itu yang diwarisi itu bukan hanya harta bapaknya, bisa istrinya juga diwarisi. Ya memang, tapi dalam syariat Islam kan tidak boleh walatangkihu ma nakaha aba'ukum. Jadi jangan kalian menikahi apa yang dinikahi bapakmu. Kalau orang jahiliyah dulu tuh diwarisi, bukan ibunya sendiri, bukan. Maksudnya anak bukan menikahi ibunya, menikahi ibu tirinya, menikahi ibu tirinya. Nah itu karh secara paksa. Nah itu ini khitabnya, kalau tidak diketahui khitabnya kan membingungkan. Jadi larangan wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah itu khitabnya adalah kepada para walinya si perempuan ini. Jadi jangan kamu mempersulit perempuan yang kamu jadi walinya itu untuk menghilangkan sebagian apa yang sudah kamu berikan kepada perempuan itu, kecuali dia melakukan perzinahan yang jelas, ada buktinya gitu. Itu beda urusan. Nah di sini langsung tak dulu itu wala takharuhunna, jangan kamu paksa mereka gitu. Karena ada keistimewaan memang bagi janda yang ditinggal mati. Jadi kalau dalam fikih itu entah ini pengaruh, yang jelas ya ada pengaruh ya, patriarki atau bagaimana, tapi yang jelas si pihak perempuan ini, perempuan janda ini punya hak lebih daripada perawan itu, daripada yang belum menikah. Perawan itu maksud saya perempuan yang belum pernah menikah, tapi kalau perempuan yang sudah pernah menikah dalam arti janda baik mati atau tidak, itu si wali nggak bisa ijbar. Kan ada pernah jadi polemik konsep ijbar wali. Jadi wali berhak memaksa anak perempuannya, yang kemudian ditentang oleh kaum emansipasi bahwa Islam nggak begitu. Setiap perempuan boleh menentukan jodohnya sendiri, mungkin gitu ya, silahkan, tidak ada masalah di situ. Saya tidak mau berurusan dengan itu, tapi ingin menjelaskan konteksnya ini saja. Jadi si perempuan yang sudah janda itu mungkin lahir dari ayat ini juga, dia punya hak menentukan pilihannya sendiri yang janda, dan si wali sudah tidak boleh maksa gitu. Jadi dari ayat ini. Terus kemudian wal muhsanatu, ini nyambung ke hurrimat alaikum ummahatukum.
Jadi wal muhsanatu di sini termasuk perempuan yang haram kamu nikahi adalah al muhsanat. Muhsanat itu kalau makna aslinya adalah perempuan-perempuan yang dilindungi. Itu kan kurang maksud. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kullu dzati zaujin. Setiap perempuan yang punya suami itu jangan kamu nikahi. Gitu. Paulan wa man lam yastati' minkum. Paulan ini wa man lam yastati' minkum paulan ayyankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum. Ya, jadi taulan di sini apa maksudnya? Pemanjangan. Barang siapa dari kalian yang tidak mampu memanjangkan. Kalau diartikan begitu kan ruwet. Maksudnya taulan itu saatan, keluasan. Langsung diterjemah begitu. Jadi kan lebih gampang dipahami. Muhsanatin ghairu musafihatin. Maksudnya muhsanatin itu perempuan-perempuan yang dilindungi. Ghairu musafihatin, bukan orang yang berzina, safaha. Jadi langsung diartikan berzina. Kalau safaha makna aslinya kan, kalau as-safah itu kan salah satu gelar khalifah Abbasiyah, itu digelari begitu karena dia adalah pembunuh berdarah dingin gitu. Karena dalam perang sering mencucurkan darah. Jadi musafaha itu dapat berarti mencucurkan, tapi di sini langsung diartikan. Jadi ghairu musafihatin ay ghairu zawanin, bukan perempuan berzina. Fisirri, baik dalam keadaan tidak ada orang, wal alaniyati, atau ada orang. Karena Arab ini pol melerai pol. Mereka berzina bisa rame-rame di hadapan orang lain. Bahkan konon finadi wa ta'tuna finadi kumul mungkar, kaumnya Nabi Lut itu melakukan tindakan sodom itu di hadapan umum. Apapun motifnya sudah kayaknya menarik itu untuk menjadi kajian, melakukan tindakan asusila di hadapan umum. Ada secara psikologis penyakit. Jadi jangankan sodomnya, melakukan tindakan perkentuan di depan umum saja kan sudah masalah. Nah, tapi ada sensasinya orang yang inginnya diketahui orang. Itu katanya gejala psikologis. Nah, di luar itu, jadi di sini ini maksudnya afaifa, di muhsanatin diartikan afaifa, perempuan-perempuan yang menjaga diri dari tindakan zina. Terus dijelaskan lagi ghairu muzawanin, maksudnya tidak berzina. Konteksnya berada di tadi, lanjutannya ayat tadi itu masih satu ayat. Jadi siapa yang nggak bisa menikahi perempuan muhsanat, ya sudah, ambil budak saja. Allah tahu kok imanmu, gitu. Ba'dukum min ba'd, sebagian kalian dari sebagian yang lain Allah tahu masing-masing. Maka nikahilah budak-budak itu bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Berikan maharnya, kalau di sini ujur, ongkos, bil ma'rufi, sesuai kesepakatan yang dikenali. Muhsanatin ghairu musafihat wala muttakhidati akhdan, dan perempuan-perempuan budak yang akan kamu nikahi itu bukan muttakhidati akhdan. Ada yang mengartikan akhdan itu gundik gitu. Wala muttakhidati akhdan. Tapi di sini kemudian diartikan sebagai akhilla, kekasih. Kalau konteks perlu belajar lagi saya, kalau konteks mendalamnya itu.
wala muttakhidati akhda. Jadi apa namanya, nah ini di sini perlu buka tafsir supaya luas kalau ingin diartikan, biar tahu konteksnya. Jadi orang jahiliyah itu apa mutakhidati akhdan itu ya, kalau saya nerjemah mungkin lebih anaknya ya gundik gitu. Apa ya, kalau raja ada istri, ada apa ya, permaisuri, ada istri simpanan. Nah, orang jahiliyah katanya di tafsir itu, kalau terang-terangan tidak boleh di zina. Zina itu terang-terangan melakukan zina, tapi kalau sembunyi-sembunyi tidak apa-apa. Itu gitu. Mutakhidati akhdan itu, akhillah itu maksudnya kekasih yang terspesial. Mungkin kalau bisa apa namanya, tapi ini hubungannya tetap hubungan badan gitu. Hubungan badan. Dan yang gundik-gundik yang sudah disifati itu bukan termasuk orang yang membuat akhdan, pembuat akhdan. Jadi dia nggak punya hubungan dengan selain tuannya secara sembunyi-sembunyi gitu, secara sembunyi-sembunyi. Jadi budak-budak perempuan itu kadang punya hubungan lain dengan pria lain selain tuannya. Kalau terang-terangan tidak boleh, tapi kalau sembunyi-sembunyi boleh, asal nggak ketahuan. Itu di tafsirnya begitu. Jadi akhdan di sini langsung akhillah, kekasih. Itu kekasih yang gelap. Kekasih yang gelap. Fa idza uhsinna. Nah, ini kemudian fa idza uhsinna, moko arekalane dilindungi lah, dilindungi itu maksudnya itu, ini memang detail ini hubungannya sama kasus fikih, jadi nggak bisa saya nggak bisa menjelaskan secara detail, hanya gamblang-gamblangnya saja. Jadi jika budak-budak itu kemudian dilindungi, maksudnya dilindungi itu tazawwajna, dia menikah. Jadi uhsinna itu maksudnya tazawwajna, menikah. Itu beda urusan sudah. Budak yang menikah ya menikah berarti hukumnya, tapi tetap budak gitu. Tapi dia menjadi istri orang. Kalau dia kemudian ataina bi fahishatin, masih berzina, melakukan selain dengan suami sahnya, fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab, hukumannya separuh hukuman perempuan yang sudah punya suami lalu berzina. Itu kan dijelaskan di ayat lain itu. Gitu. Yang jelas yang dimaksud di sini uhsinna itu tazawwajna. Gamblangnya begitu. Uhsinna dilindungi itu, perempuan budak-budak tadi dilindungi, maksudnya tazawwajna, menikah. Terus kemudian al-anata di sini makna aslinya dosa. Makna aslinya adalah dosa. Jadi apa namanya, dzalika liman khasyiyal anata minkum gitu. Jadi hukum-hukum tadi itu laki-laki yang tidak punya, konon katanya mahar kalau nikah perempuan dewasa, perempuan merdeka, bukan budak dulu ya, saya bicara konteks dulu. Itu tentu tidak sama dengan konteks saat ini. Jadi perempuan itu dulu mahal, gampangannya begitulah di zaman jahiliyah. Itulah kalau kamu nggak punya
ongkos atau bondo untuk menikahi perempuan-perempuan merdeka, ya sudah nikahi budakmu, nikah dengan budak, atau bukan budakmu tidak apa-apa, tapi menikah dengan budak, karena regonya perempuan yang merdeka bukan budak dengan perempuan yang budak itu lebih murah yang budak. Mohon maaf saya tidak bermaksud itu ya, hanya menjelaskan saja. Meskipun saya nggak setuju itu ada perempuan memang betul-betul dihargai itu ya dikasih rego memang. Jadi rego ini wong, meskipun ulama fikih tidak mau ya, karena mahar itu bukan thaman. Kalau thaman itu harga barang, tapi kalau mahar ini bukan mahar. Mahar itu bukan harga gitu. Mahar itu penghormatan, bukan harga. Karena itu tidak sama. Thaman dengan mahar itu tidak sama. Gitu. Jadi dalam konteks itu, hukum tadi itu laki-laki yang sudah cukup umur, tapi tidak mampu, tidak punya keluasan bondo, tidak punya keluasan rezeki untuk menikahi perempuan yang merdeka, dalam arti bukan budak, ya nikahi budak saja karena ongkosnya lebih murah gitu. Tapi statusnya suami istri, meskipun statusnya si istrinya itu adalah budak gitu. Nah itu dzalika liman khasyal anata, itu bagi orang yang takut dosa. Anat itu makna artinya dosa, tapi di sini langsung diartikan al-anata itu az-zina, maksudnya zina. Entah ya, saya tetap tidak bisa menyamakan zina dengan pelacuran, karena istilah Al-Quran itu berbeda dua hal itu, bigho sama zina. Dua kata ini disebutkan satu kali dalam bentuk itu, dalam variasi bentuk yang az-zina dan al-bigho. Kalau turunannya seperti baghiyah, seperti zani, az-zani, az-zaniyatu, itu banyak mungkin ayat yang menggunakan, tapi khusus az-zina dan al-bigho ini satu-satu. Wala taqrabuz zina satu, dan wala tukrihu fatayatikum alal bigho. Konteksnya pun berbeda. Al-bigho itu pelacuran, di mana untuk menikmati jasa itu harus ada ongkos yang dikeluarkan. Kalau zina enggak. Kalau zina tidak ada unsur ongkos itu. Itu mungkin ya kumpul kebo. Perlu juga dibedakan pemerkosaan. Itu juga beda. Dan di fikih itu sejauh yang saya tahu itu tidak ada pembedaan itu. Jadi zina ya zina, pelacuran ya zina, pemerkosaan ya zina. Tidak dibedakan. Tidak di luar itu ya, di luar itu yang di luar itu semua al-anat di sini diartikan az-zina. Terus kemudian kata selanjutnya adalah mawaliyah. Mawaliyah di sini hadir dalam konteks waris, karena ini masih berhubungan suami istri, pernikahan, waris itu satu frame, satu tema. Karena waris baru bisa terjadi kalau sudah ada persuami istrian yang sah. Waris itu terjadi kalau sudah ada persuami istrian yang sah, terus ada anak, ada keturunan. Itu. Kalau tidak terjadi persuami istrian, ini tidak ada waris. Itu karena itu ini masih nyambung. Mawaliyah itu hadir dalam konteks itu. Jadi walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidah. Setiap orang itu sudah kami jadikan mawali. Asobah itu rata laki-laki. Asobah itu adalah ahli waris yang mendapatkan warisan atau bagian tidak tertentu dalam warisan. Kalau seperti zawud itu
bagiannya tertentu sudah. Jadi ada 1/2, 1/3, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3. Itu ada 6 bagian yang sudah ditentukan. Nah, mawaliya ini adalah ahli waris yang rata-rata adalah laki-laki, yang mendapatkan bagian selain yang sudah tersebut, selain 1/2, selain 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, dan 2/3 selain itu. Jadi nisfun, rubu'un, sumunun, sulusun, sudusun, sulusain. Selain yang mendapatkan itu namanya mawali. Nah, di sini mawali itu makna aslinya apa? Bisa kawan, bisa tuan, bisa budak. Tapi di sini kan membingungkan, maka kemudian di sini langsung dijelaskan mawali adalah asobah. Nah, langsung. Asobah itu rata-rata laki-laki, sering dipahami sebagai orang yang mendapatkan sisa. Sisa dari apa? Sisa dari bagian yang sudah disebutkan oleh Al-Quran yang ditentukan. Sisanya 1/2 ya 1/2, sisanya 1/3 ya 2/3, sisanya 1/4 ya, nah sisanya 1/3 ya 2/3, sisanya 1/4 ya 4/3, 3/4, sisanya 1/8 ya 7/8 gitu. Ya, tergantung nanti hasilnya bagaimana. Sebenarnya tidak rumit sih dengan waris itu. Ya pokoknya asal sudah tahu apa bilangan pecah itu konsep baginya gimana ya paham itu. Ya, tapi yang dimaksudkan di sini langsung itu mawali adalah asobah. Jadi ahli waris itu semua pasti ada asobahnya, pasti ada yang ada gitu, yang ada. Tapi kalau ada bagian yang belum tersalurkan, kayak misalkan punya anak perempuan, ya, anak perempuan saja, tidak punya anak laki-laki, hartanya banyak, orang tua meninggal hanya meninggalkan anak perempuan 1, ya, anak perempuan 1 dapat separuh. Nah, separuhnya kasihkan siapa? Kasihkan asobahnya gitu. Nah, asobah ini banyak pandangan. Jadi ada yang bilang rod, ada yang bilang ke Baitul Mal gitu. Jadi asobah itu dikasihkan siapa, itu sisanya yang separuh itu. Ada beberapa ulama yang mengembalikan itu kepada keturunannya. Jadi kalau anak perempuan ya sudah, anak perempuan itu asobah itu separuh itu bagian dirinya yang utuh, separuhnya lagi dikasihkan lagi sebagai asobah karena hanya dia yang ada. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang lagi karena beda pendapat. Ada yang bilang lagi kasihkan Baitul Mal. Nah, Baitul Mal itu kembali ke kepentingan umum. Kepentingan umum. Jadi kalau konsep Baitul Mal itu seperti yang dulu ya. Kalau sekarang ya konsepnya kan berbeda, kas negara, kan beda sekarang. Jadi maksudnya langsung di situ. Mawaliya adalah asobah. Qawwamuna ini qawma'ala. Ar-rijalu qawwamuna. Qawma'ala itu artinya membantu. Jadi qawwamuna 'alan nisa, apa maksudnya berdiri atas? Maksudnya yang membantu kalau di kamus maknanya. Berarti pembantu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa adalah pembantunya perempuan. Selain itu sejauh saya melihat kosakata ar-rijal dan an-nisa yang disandingkan dalam surat An-Nisa, itu konteksnya adalah suami istri. Jadi persuami istrian. Saya tidak bisa membawa ar-rijal dan an-nisa ini ke konteks yang lebih luas dari urusan domestik. Jadi saya sepakat pada pendapat atau tafsir yang membatasi ar-rijal dan an-nisa ini dalam konteks suami dan istri. Jadi bukan ke yang lain gitu.
Jangan dibawa ke pemimpin, jangan dibawa ke urusan politik atau pengambil kebijakan. Selain itu enggak ada urusan sama itu. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, suami itu adalah saya mengartikannya pembantunya istri gitu. Nah, mulianya perempuan ini entah kenapa kok sih kurang konsep emansipasi wanita itu, masih kurang kayaknya penghargaan Islam terhadap perempuan. Kalau di Arab memang betul-betul yang nyuci, yang masak laki-laki. Di Arab ya beda. Kalau di Bali sebaliknya, laki-lakinya rojojo itu hanya judi, sabung ayam, mabuk sudah. Ya yang begitu tidak semua. Maksudnya di hierarki kastanya orang Bali kan begitu. Jadi yang perempuan yang kerja, yang perempuan. Jadi orang perempuan, kata pengakuan satu orang saja, saya tidak tahu juga. Katanya orang Bali yang menikah, perempuan Bali yang menikah dengan laki-laki Jawa itu, mereka merasa beruntung gitu karena. Tapi enggak semua kayak gitu. Saya tidak bermaksud mendiskreditkan, enggak berani saya. Berani karena kan kalau bilang masalah apa dihargai dan tidak dihargai itu kan orang berbeda-beda. Ada yang ketika dia mengikuti aturan budayanya, aturan tradisinya, di situ harga dia. Karena ada yang begitu. Ya udah nggak apa-apa, saya ngabekti nang bojoku gak apa-apa, bojoku sabung ayam apa. Penting aku sing kerja ora apa-apa, bentuk pengabdian. Ya ada yang begitu kan. Nah, terus di sini dilangsungkan. Qawwamuna itu umara, pemimpin. Ya, ini dia hebatnya. Umara'u itu jamak dari amirun. Amirun mengikuti wazan fa'il. Wazan fa'ilun punya dua pengertian, punya dua makna yang saling bertolak belakang. Jadi wazan fa'ilun bisa bermakna fa'ilun, bisa bermakna maf'ul. Jadi amirun itu bisa berarti orang yang memerintah, bisa berarti orang yang diperintah. Jadi sudutnya itu menarik. Sesungguhnya orang yang memerintah itu adalah orang yang mendapatkan mandat dari orang yang dia perintah. Jadi pada hakikatnya amirun itu berarti kongkonan. Nah, nek kongkonan ini kira pembantu. Kongkonan. Apalagi ditegaskan dengan salah satu ungkapan entah hadis atau apa itu, amirul qaumi khadimuhum, jelas itu. Amirul qaumi khadimuhum. Pemimpinnya kaum itu ya pelayannya. Sesungguhnya pelayan. Jadi tidak hebatnya di situ ya. Menarik. Jadi jadi menarik di sini bahwa tidak bisa merasa ada di atas, itu tidak bisa gitu. Jadi qawwamuna di sini langsung diartikan Kem, Bapak gak ketemu Ki 15 loh. Ini undang dulu. Sama tekon di toh. Dari dalam diri. Tadi pas Bapak turun itu masih yang berapa? Kok durung apa jenenge? Kok durung ganti rasukane sampean, durung ngadus ta? Belum. Oh.
Jadi sangat menarik. Saya nggak bisa ngartikan cepat kalau ini. Saya merasa ya apa ya, nggak punya makna yang tepat jelek, nggak bisa. Jadi ya sepurane nih alon-alon ya. Apalagi sambil nyanding itu, nyanding opo mu'jamu mufradati alfazil Quran. Balah, tambah gak mari-mari. Nah, ini saya batasi saja. Jadi maksudnya sisi yang saya lihat gitu, yang menarik. Jadi qawwamuna itu koma ala ada koma bi. Kalau koma bi melaksanakan. Kalau akoma bisa mendiami, bisa mendirikan. Nah, khusus koma ala ini kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Berarti kan koma ala dia. Kalau di kamus langsung artinya membantu itu. Gitu, menarik. Terus ayat selanjutnya. Ayat 34. Qanitatun, makna aslinya ya tunduk, qanitatun itu. Tapi di sini diartikan muti'atun, perempuan-perempuan yang taat gitu ya. Di ayat 34. Selanjutnya lanjutan dari ayat itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu. Jadi fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan-perempuan solihah itu ya tunduk taat kepada suaminya, menjaga hafizatun lil ghaibi segala hal yang rahasia bima hafizallah sesuai dengan ketentuan yang Allah menjaganya. Wallati takhafuna nusyuzahun, tidak ada karena sudah dianggap umum mungkin ya. Dan orang paham kala, orang Arab kala itu sudah paham itu gitu. Baik, selanjutnya wal jaridil qurba. Ini menarik juga. Wal jaridil qurba ayat 36 ya. Wal jaridil qurba, nanti Allah runtun, tidak bisa dibolak-balik ini urutannya memang. Wa'budullaha 1, wala tusyriku bihi syai'ah 2, 3 wabil walidaini ihsana. Urutannya itu keren. Sembahan Gusti Allah, jangan diduakan, berbuat baik pada orang tua. 3 itu. Setelah itu juga berbuat baik kepada orang tua, nilainya itu sebenarnya juga harus berbuat baik kepada dzil qurba, kerabat, wal yatama, anak yatim, baik itu kerabat atau tidak, apalagi kerabat, wal masakin. Nah kemudian wal jari dzil qurba, tonggo sing juga kerabat. Jadi kalau di sini langsung dijelaskan alladzi bainaka wa bainahu qarabatun. Alladzi yaiku wong jaridil qurba iku tangga sing duweni al qurba, sisi paling dekat. Maksudnya adalah orang yang bainaka iku ing antarane sira wa bainahu lan ing antarane alladzi qarabatun utawi kedekatan. Jadi tetangga yang ada hubungan kerabat sama kamu. Wal jaridil junubi, nah tetangga jauh, maksudnya alladzi laisa bainaka wa bainahu qarabatun. Tetangga yang alladzi yaitu orang laisa ingkang ora ana bainaka ing antarane sira bainahu lan ing antarane alladzi qarabatun atau kerabat. Tetangga yang tidak punya hubungan kerabat sama kamu. Terus kemudian wasahibi bil jambi, sahabat bil jambi sing ondok ning sanding. Ada sama-sama ini katanya wal jaril junubi wasahibi bil jambi. Al junubi dengan al jambi. Jambi sampai kayak janib modelnya. Jadi kok junub diartikan jauh toh? Nah, iya kan memang kondisi orang junub kan sedang jauh gitu. Sedang jauh sama Tuhan mungkin. Jenabat gitu. Atau kemungkinan lain, janib kan artinya sisi.
Jadi segala sesuatu yang bersisi itu pasti berjarak gitu. Bisa jadi begitu. Nah, as-sahibi bil jambi ini adalah ar-rafiqu, maksudnya kawan. Titik. Fatilan ini kayak kinayah modelnya kalau fatilan. Maksudnya fatilan adalah alladzi sesuatu fisikki ingkang ada di belahan, alladzi kang fi batnin nuwati ada di bagian perutnya biji. Sesuatu yang sangat kecil, di paribasan atau kinayah, konotasi. Kok konotasi? Kinayah itu apa ya? Kiasan. Kiasan untuk menyatakan sesuatu yang sangat kecil. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin bisa, alah kok dadi apik nang aku, sak pucuke rambut blas ae lho ora. Nah gitu. Jadi sak pucuke rambut kalau di sini. Atau kalau bahasa Indonesia seujung kuku pun tidak. Dia tidak pernah berbuat baik padaku misalkan. Alah kok dadak senengnya rasa seujung kuku pun aku tidak senang sama dia misalkan. Atau seujung kuku pun aku tidak tertarik padanya. Kayak gitu. Kalau mana aslinya ya fatala yang memintal, fatilan ya pintalan, gitu. Tali itu ya. Mana aslinya begitu, tapi di sini konteksnya kan beda. Wala yudlamuna fatila kalau tidak keliru. Wala yudlamuna fatila. Tidakkah alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusakum? Tidakkah kamu melihat orang-orang yang sok suci, gampangannya kita, atau mensuci-sucikan diri mereka sendiri? Enggak gitu. Balillahu yuzakki may yasha. Allah yang mensucikan siapapun yang dia kehendaki. Wala yuzlamuna fatila, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Allah tidak akan memberi penilaian yang tidak pas. Gitu. Allah sendiri. Jadi fatilan itu kiasan. Kalau saya melihatnya sebagai kata kiasan, di sini langsung diartikan fatilan itu adalah sisi tipis yang ada di bagian dalam biji. Maksudnya tipis banget, ora blas gitu. Ora blas. Kalau dalam konteks wala yuzlamuna fatila ya. Terus kemudian bil jibti. Nah, kalau jibti ini segala sesuatu yang selain Tuhan gitu sebenarnya. Tapi dikagumi di apa namanya? Tapi dikagumi, diikuti, bahkan disembah mungkin. Nah, di sini langsung diartikan asyirki. Jadi syirik itu. Maksudnya itu, dari konteksnya begitu. Mana? Sama dengan ini terusan ayat itu ya. Utu nasiban alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka memberi predikat. Tidakkah kamu lihat orang-orang yang diberi bagian kitab? Mereka beriman kepada al-jib wat taghuti dan taghut. Taghut itu maknanya tauhid ya, melampaui batas, hal yang taghut. Tapi di sini selalu diartikan kalau al-jibti ini syirik atau sekutu. Jadi mengimani bahwa Tuhan punya kesamaan dengan yang lain. Gitu. Jadi al-jibti di sini syirik. Nakiron, nah ini sama kayak fatilan tadi. Nakiron di sini adalah an-nuqtatu, adalah titik allati fi dhahrin numati, adalah titik yang ada di punggung biji. Nawat ya, ada yang baca nawat. Nawat itu biji, nawah.
Kalau biji ini di kamus diartikan inti atom. Kalau dibahas lagi kan lebih dalam itu mungkin. Tapi yang jelas pemahamannya itu batilan nakiron ini adalah kiasan untuk menyebut sesuatu yang tidak ada lagi yang lebih kecil dari itu gitu. Mungkin fama ya'mal mithqala dzarratin, dzarrah itu mungkin dulu diartikan atom karena tidak ada yang lebih kecil daripada atom. Ternyata pada perkembangan berikutnya ada yang lebih kecil dari itu, yaitu inti atom. Ya, tafsirnya boleh berubah, tapi ayatnya akan tetap Al-Quran. Yang jelas sesuatu yang sangat kecil gitu. Kalau pada artinya kalau arti dasarnya yang fatil itu ya seperti yang saya bilang tadi, pintalan. Nah, pintalan kemudian dalam penggunaan bahasa, kalau konteksnya adalah lampu, dia sumbunya, karena tidak ada yang lebih kecil dari sumbu itu. Kalau air kan materinya lebih kecil, cairannya itu kan lebih kecil, tidak masuk hitungan karena masuk bagian hal yang nggak bisa dihitung, udara, air, api, itu kan nggak bisa dihitung. Kalau besarnya mungkin bisa, sekantong, segelas itu masih bisa, segelas air, atau segunung api masih bisa kalau itu. Tapi materi apinya kan nggak bisa dihitung. Nah, itu sumbu kalau di situ. Nah, sementara nakir ini pangkal, dapat berarti pangkal. Pangkal itu adalah segala yang mungkin kecil, sangat lebih kecil daripada yang bukan pangkalnya. Ya, mungkin begitu asal, ada yang berarti asal. Tapi dari semua itu ini adalah ungkapan, kiasan untuk menyebut sesuatu yang sangat remeh-temeh gitu. Fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Jadi mereka itu, orang-orang itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Wa may yal'anillah falan tajida lahu nasira. Siapapun yang sudah dilaknat Allah, kamu tidak akan pernah menemukan penolong untuknya. Ataukah mereka punya bagian dari kekuasaan? Dan jika begitu, kenapa la yu'tunan nasa naqira? Mereka tidak memberikan sedikit pun manfaat untuk manusia, sedikit pun, maksudnya belas. Nakira iya belas, tidak memberi belas. Sama dengan kayak fatilan dalam konteks la yuzlamuna fatila itu. Nah, Quran, nek bahas konteks Quran ini jan ampun umur habis, tidak bisa menemukan kenapa kok tidak la yuzlamuna nakira, kok la yu'tunan nasa nakira. Padahal maksudnya ya sama, kiasan itu tadi. Ternyata di sini nakiron, di sini adalah titik kecil yang ada di punggungnya biji atom. Atom itu masih ada titiknya itu kalau numat diartikan atom. Nah, Quran kan seringnya begitu ya. Jadi nek ngungkap ngaku nemen pol, nek cilik pol. Titik yang ada di punggungnya inti atom. Berarti ada yang lebih kecil daripada atom itu titiknya. Atau kalau ada tebak-tebakan, misalkan hewan apa yang paling kecil? Misalkan hewan apa sing paling cilik? Yo cacing. Jawabnya cacing. Tebak-tebakan. Lho kok iso? Tengu kan wis cilik toh. Tengune cacingan. Atau bakteri. Kalau bakteri ini cacingan. Itu permainan kata saja. Jadi kalau secara pemahamannya memang ringkas, jadi maksudnya sesuatu yang sangat kecil gitu. La yuzlamuna fatila, mereka tidak dizolimi sedikit pun.
wala yu'tunan nasa nakira, mereka tidak memberi sedikit pun. Ada kata gitunya. Kalau dalam bahasa Inggris kan mungkin I don't have money dengan I have no money itu kan berbeda. Kalau I don't have money, aku tidak punya uang, mungkin ada tapi nggak cukup seperti kebutuhanmu, nggak cukup untuk memenuhi kebutuhanku atau kebutuhan yang akan kamu pinjam gitu. Tapi kalau sudah bilang I have no money, itu berarti sama sekali gitu. Terus kemudian wa ulil amri, di sini langsung diterjemahkan ahlil fiqhi. Jadi wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Maknanya langsung gitu, ahlil fiqhi. Fikih dalam pengertian apa? Ya, dalam pengertian tentunya ya tidak bisa dilepaskan dari konteksnya. Kalau kita bisa mengetahui dikeluarkannya riwayat ini kapan, mungkin bisa. Kalau Ibnu Abi Hatim ini kapan kira-kira Ibnu Abi Hatim kondangnya? Kalau ini sejak dulu di masa Rasulullah, jelas fikih yang dimaksud bukan fikih yang kita tahu hari ini. Seperti Allah mayuridillahu bihi khairan falyufaqihu fiddin. Jadi fikih dalam arti yang lebih luas ya pemahaman waddini dan agama. Ya, saya artikan sebagaimana umumnya saja, meskipun dana yadinu dinan punya dua makna yang saling bertentangan. Yang satu bermakna tunduk, yang satu bermakna, ini yang dana yadinu dinan ya, bermakna balelo. Jadi punya dua makna itu din itu. Jadi ada balelo, ada din yang berarti taat, tunduk. Kalau dana yadinu dainan beda lagi. Dain itu hutang. Ada yang berarti lagi pada konteks yaumaddin, bukan hari agama, tapi pembalasan. Bisa berarti begitu. Karena orang yang berhutang ya pasti ditagih, akan dibalas. Dan kalau Toha Husain, hutangku kepadanya itu tidak akan pernah terbayarkan, katanya dia. Yang dia maksud adalah Tuhan. Jadi dia sangat berterima kasih kepada Tuhan itu. Tapi dia tidak menyebut Tuhan. Hutang dalam konteks hutangnya. Di sini langsung diartikan wa ulil amri ahlil fiqhi waddin. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, diartikan itu. Kalau dibawa ke konteks sekarang, walah, tidak karu-karuan itu nanti. Misalkan ulil amri diartikan pemerintah, ya kacau. Pemerintah yang bagaimana? Gitu masih. Ada yang memahami karena ini ati'ullah wa ati'ur rasul, rasulnya dikasih ati'u, Allah juga dikasih ati'u. Kenapa ulil amri kok tidak dikasih ati'u? Itu menandakan bahwa ulil amri itu yang patut diati'u itu yang sesuai dengan Allah dan sesuai dengan rasulnya. Ada yang mengerti begitu. Nek verifikasi piye? Bahwa pemerintah ini sesuai dengan apa namanya perintah dan larangan Allah itu yang piye itu verifikasi ini. Mungkin sebatas yang diketahui dari Al-Quran dan hadis atau orang-orang yang paham betul tentang itu. Misalnya yang paling ringan, asal pemerintah tidak menghalangi kita sholat. Ada yang pemerintah yang tidak menghalangi kita beribadah kepada Allah, itu sudah sesuai itu. Mau dia itu kafir, mau dia itu beda agama, mau apa, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Toh akadnya kita tetap bahwa di bumi ini kan akadnya ya sama yang bikin bumi gitu. Mau buminya itu sedang ada di negara yang tidak Islam pun, kalau kita akadnya sama Allah ya ini buminya Allah ya gitu. Tidak ada masalah. Akan panjang urusannya saya kira.
Kalau ditarik-tarik ke sana, kembali lagi ke sini wa ulil amri. Di sini pokoknya terjemah apa tafsir ringkasnya itu berdasarkan riwayat adalah ahlil fiqhi wad dini. Kalau bisa dipetakan ini munculnya kapan tafsir ini, ya mungkin dari masanya Ibnu Abi Hatim itu yang di atas itu, di masa apa itu mungkin bisa dipahami begitu, dan terus berkembang itu pengertian. Jadi Quran tidak pernah salah, yang salah mungkin tafsir. Subatin usoban saroya mutafarriqin. Usoban itu maksudnya yang mengurat nadi, artinya kuat gitu. Jadi subatin makna aslinya ya tetap, kalau subatinnya. Terus kemudian di sini diartikan apa? Subat di situ banyak makna artinya kan. Famfiru subatin awimfiru jami'a. Infiru subatin awimfiru jami'a, mungkin begitu. 71. Khudhu hidrakum famfiru subatin awimfiru jami'a. Jadi ambil kehati-hatian kalian, konteksnya perang. Larilah subatin famfiru subatin awimfiru jami'a. Ini subatin ini apa namanya, ada yang berbeda ini kayaknya, tidak diasalkan dari kata sabata, yang mungkin perlu dikasih catatan. Jadi subatin di sini tidak diartikan sebagaimana apa asalnya, itu bukan sabata tapi sabatun, dari wasabah yasibu subatan, begitu. Jadi bukan sabata yang bermakna tetap. Jadi maknanya itu kalau wasabah lompat maknanya. Jadi subatin itu jamak muannas tapi maksudnya mudzakkar itu. Jadi subatin dari kata wasaba yasibu sibatan wawatban wawusuban, ada yang subatan, tapi aslinya ke sana, jadi dari wasaba. Maka dari itu di sini itu kemudian ditafsirkan usoban, maksudnya itu usoban. Kalau asoban itu bisa bermakna apa namanya, urat saraf yang mengindikasikan kuat. Sesuatu yang mengurat saraf itu kan cenderungnya kuat, kan begitu. Usoban hali kuat begitu. Saroya lari, saroya itu dalam keadaan lari, dari kata sarin saro yasri, itu lari. Terus kemudian mutafarriqin, hal pisah-pisah. Jadi dalam keadaan perang itu ambillah kehati-hatianmu, larilah secara tegap, kemudian berjalan secara terpisah menembus musuh-musuh. Ingin begitu terjemahnya. Subatin itu mencakup usoban, mencakup saroya, dan mencakup mutafarriqin. Ya pisah, ya kuat, ya melaku. Itu kira-kira dalam konteks perang. Khudhu hidrakum fa'unfiru subatin awinfiru jami'a. Selanjutnya muqitan. Muqitan kalau makna aslinya dari kut. Kut itu makanan pokok. Jadi akota yuqitu muqitan. Jadi memberi makanan pokok makna aslinya. Tapi di sini langsung
ditafsirkan hafizun, penjaga. Jadi langsung diartikan penjaga. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Jadi penjaga, Allah menjaga segala hal. Dalam konteks ini ya perang masih. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin ayat sebelumnya. Kemudian may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Seolah-olah muqita ini mewakili bahwa mau kamu kasih syafaat baik, mau kamu kasih syafaat buruk, yang jelas kalau baik kamu akan dapat bagiannya, kalau syafaat buruk kamu dapat bebannya. Pada masing-masing kondisi itu Allah itu muqitan, sama-sama menjaga. Menjaga apa? Ya menjaga segala yang pantas untuk dua kategori, may yashfa' syafa'atan hasanatan sama wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan. Syafa'ah sayyi'ah dengan syafa'ah hasanah. Allah kasih porsinya masing-masing, itu muqitan. Jadi sing elek ya di keimangan, sing dikasih porsinya, yang buruk ya dikasih porsinya, ya sesuai kasih porsinya dan tidak akan berkurang sedikit pun. Cuma bahasanya di sini kalau yang baik itu yakullahu nasibun, punya bagian, kalau yang buruk yakullahu kiflun, beban. Dan sama saja, mungkin efek kebatinnya saja yang berbeda. Kalau beban itu berat, kalau nasib bagian itu menyenangkan. Mungkin begitu, saya tidak tahu pasti kan, sama-sama. Selanjutnya arkasahum bima kasabu. Arkasahum makna aslinya arkasa ini yang menjatuhkan. Gitu. Makna kamusnya itu membalikkan. Jadi membalikkan sesuatu ke keadaan sebelumnya. Arkasahum bima kasabu, tapi di sini langsung diartikan auqa'ahum. Langsung diartikan auqa'a, menjatuhkan mereka. Jadi fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Ngapain sih kamu itu kok sampai punya dua pandangan berbeda tentang orang yang munafik? Toh Allah akan mengembalikan mereka ke keadaan semula sebab perilaku mereka. Aturiduna an tahdu man adallallah. Awakmu pengen ngekei hidayah nang wong sing disesatkan oleh Allah ta. Wong padahal wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Sapa wong sing wis disesatno karo Gusti Allah, ya kamu enggak akan pernah menemukan jalan untuk memberinya petunjuk. Waddu law takfuruna kama kafaru. Ini ayatnya kereng-kereng tok ini. Gak kuat ya saya maksudnya sampai semono nih. Baik, saya pribadi saya lanjutkan. Jadi arkasa itu langsung auqa'ahum, menjatuhkan mereka. Hasirat suduruhum ayat 90. Hasirat suduruhum di sini, hasirat itu makna aslinya ya terbatas. Makna aslinya terbatas. Tetapi di sini langsung diartikan hasirat itu dhaqat, sempit, sesek dodone. Hasirat suduruhum. Hasirat suduruhum. Baik.
bainahum illa alladziina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum ayyuqatilukum aw yuqatilu qaumahum. Kalau mereka, ini ayat sebelumnya, nggak bisa kalau diputus memangnya. Kalau diputus konteksnya itu. Mereka senang kalau kalian itu kembali ke kafir seperti kalian kafir dulu, seperti mereka kafir, sehingga kalian sama dengan mereka. Karena itu fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Jangan sampai kamu jadikan mereka teman sampai mereka mau berhijrah. Ini konteksnya itu. Fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyyan wala nasir. Kalau mereka balelo ya sudah, renggut mereka, bunuh mereka dimanapun mereka kamu temukan. Jangan jadikan teman, jangan jadikan penolong. Ya kecuali orang-orang yang sudah punya hubungan dengan kaum yang antara kamu dan kaum itu sudah ada perjanjian. Atau mereka datang kepadamu dalam keadaan batin yang sempit, hasirat suduruhum, auja'ukum hasirat suduruhum ayyuqatilukum, untuk memerangi kalian atau memerangi kaum mereka sendiri. Mereka sudah dalam keadaan tertekan, itu jangan. Mungkin ini jangan kamu serang. Sudah mereka menderita, kok mau kamu bikin menderita lagi? Itu enggak usah, itu enggak kena. Fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Ini dikecualikan. Gitu konteksnya hasirat suduruhum. Dada mereka sempit. Ulid darari. Di sini langsung diartikan ulid darar, orang yang memiliki bahaya, maksudnya bahaya terhadap dirinya. Ini kan membingungkan. Terus kemudian langsung ditafsirkan maksudnya ulid darar itu adalah ahlil uzri. Nah, ini An-Nisa 95. Ahlil uzri, orang yang punya udzur. Konon di situ uzur yang dimaksud itu ada yang bilang apa itu ya, saya kok dilupakan itu. Ulid darar ini. Jadi apa namanya? Sebentar ya, saya cari dulu. Ulid darari ada yang bilang sakit, ada yang bilang lumpuh, memang nggak bisa perang gitu. Bisa itu karena lapar, juga ada yang bilang buta, ada yang bilang ada doror yang dimaksud kena bahaya pada dirinya itu orang yang nggak bisa perang itu. Ada yang bilang memang mereka lumpuh, mereka buta, kan nggak bisa, gimana perangnya orang buta sama orang yang lumpuh pincang, itu kan nggak bisa. Nah itu gitu maksudnya ahlil uzri, orang yang punya uzur ya dapat kita terjemahkan sebagai alasan. Artinya ketidakikutsertaan mereka dalam berperang itu mereka punya alasan yang dibenarkan. Muraghaman ayat 100 ini diartikan muraghaman memang tempat yang dituju. Kalau artinya muraghaman. Makna aslinya raghama, memusuhi. Tapi kalau muraghaman itu kan repot, ini maksudnya gimana? Nah, di sini langsung diartikan sebagai at-tahawwula atau at-tahawwulu kalau dijadikan khabar. Itu maksudnya at-tahawwulu, berpindah minal ardi ilal ardi, berpindah dari satu tanah menuju tanah yang lain. Jadi berpindah dari satu tanah menuju tanah yang lain. Ini yajidu fil ardi muraghaman katsiran wasa'an. Jadi siapa yang berhijrah di jalan Allah
maka di bumi ini ia akan menemukan muraghaman katsiran wasa'. Jadi tempat berpindah yang sangat banyak, wasa'atan dan keluasan. Ini tentu ayat yang memotivasi untuk berhijrah. Hijrah dalam arti saya hanya pada konteks itu saja memaknainya. Sudah tidak mau memaknai yang dalam konteks sekarang yang hijrah-hijrah itu. Jadi konteks ayat itu waktu itu, jadi orang yang mau berhijrah di jalan Allah bersama Rasulullah, dia akan menemukan muraghaman katsiran wasa'. Dia akan menemukan tempat berpindah yang banyak sekali, yang lebih luas daripada Mekah. Yang dalam konteks itu ya. Dan menemukan keluasan. Wasa'atan, maksudnya keluasan ini apa? Nah, kemudian wasa'atan ditafsiri lagi. Wasa'atan dan lafaz sa'atan menika maksudnya adalah ar-rizq. Rizki, akan menemukan rizki yang lebih luas tentu. Terus kemudian mauqutan ayat 103. Mauqutan ayat 103 itu diartikan ini fa'idha qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ini konteksnya sholat khauf ya. Jadi sholat yang dilakukan dalam keadaan ketakutan, tapi di sini dicontohkan perang. Perang itu kondisi yang sangat menakutkan. Jadi ada sholat khauf. Wa idza kumta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum bal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak, dan seterusnya. Ini kan sholat khauf konteksnya. Bagaimana sih prakteknya sholat khauf? Ya perang. Ya perang. Mungkin hikmahnya Palestina dan Israel itu mungkin. Jadi mungkin ada rekaman-rekaman tertentu di mana orang Muslim berada dalam kondisi perang dan mereka sholat. Jadi gantian, imamnya rukuk, imam saf pertama rukuk juga, saf yang lain berjaga, langsung gantian gitu terus. Itu kalau ini memang tidak dalam kondisi perang ya ayat ini nggak berlaku. Gitu. Tidak dalam kondisi perang. Jika khauf yang dimaksud itu lahir dari peristiwa perang. Tapi kalau lahir dari orang fobia gimana? Ya, saya tidak tahu. Fobia kecoa atau fobia jangkrik. Kalau ada suara jangkrik dia ketakutan. Itu piye? Dilalah fobianya berjamaah. Alah ruwet bertambah. Apakah bisa dimasukkan dalam konteks ini? Tidak tahu. Saya tidak tahu. Kalau dibawa ke sana. Jadi kalau ayatnya memang khauf, peristiwanya itu khauf. Jadi in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kalian berjalan di bumi, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Tidak apa-apa salat diqasar. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jadi takutnya di sini jika kamu takut diserang oleh orang kafir. Diserang oleh orang kafir. Nah, orang kalau sudah fobia kecoa atau fobia suara jangkrik itu piye? Apakah itu dapat disamakan dengan ancaman orang-orang kafir? Nah, saya tidak tahu. Kalau nanti kesimpulannya itu bisa disamakan, maka orang yang takut jangkrik bisa melaksanakan sholat ini. Tapi kan dewean. Ini sholatnya berjamaah. Konteksnya beda lagi. Tidak mau membawa ke sana saya. Urus-urusannya ahli fikih wis. Yang jelas di sini yang dimaksud, yang ingin disampaikan itu mauqutan itu adalah makna aslinya itu diwaktui, waqota. Jadi diwaktui. Tapi di sini langsung ditafsirkan mafrudon, maksudnya diwajibkan, difardukan. Jadi kanat ala inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Karena sholat itu atas orang mukmin itu adalah merupakan kitaban. Kitaban ini kan kutiba alaikumus syiyam itu. Karena di sini konteksnya juga sama, kitaban alal mu'minin.
Jadi maknanya adalah kewajiban, mauqutan yang diwajibkan. Nah, ini yang mungkin mauqutan itu orang Arab masih kurang jelas, mungkin kurang jelas, sehingga diartikan lagi mafrudon, maksudnya yang diwajibkan. Kalau secara pribadi saya, kalau kitaban ini ternyata kanat, kan sebenarnya susunannya itu kanat kitaban alal mukminin, kan begitu mestinya susunnya. Kalau kitaban alal mukminin itu konteksnya sama dengan kutiba alaikum, kataba ala. Kalau kataba ala artinya mewajibkan, sehingga kanat alal mukminina kitaban, sholat itu adalah kewajiban atas orang mukmin. Jika mauqutannya juga diartikan mafrudon, maka ada dua kata yang diulang. Nah, Quran saya kira tidak mau begitu, mesti ada maksud lain. Saya lebih cenderungnya inna sholata kanat alal mu'minina, kitaban adalah kewajiban, mauqutan yang diwaktui, ada waktunya, dimana tidak bisa kalau sudah di luar waktu. Sholat 5 waktu itu tidak bisa dikerjakan, bukan waktunya sholat subuh yang tidak sah. Tinjauan fikihnya mungkin begitu. Jadi mauqutannya ini mungkin kalau saya lebih bisa dipahami, bagi saya pribadi itu ya mauqutan yang diwaktui, karena ulama fikih ada yang menafsirkan begitu. Jadi didukung oleh ayat lain, karena diikat dengan waktu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'an al-fajr, itu kan waktu semua. Duluki syamsi, wasaqil laili, qur'an al-fajr, itu waktu semua, termasuk wassolatil wusta. Nah itu mana, itu kan dulu kisyamsi zuhur, wasaqil laili maghrib, Quran al-fajri subuh. Jadi setiap kali waktu ini berulang, ya kewajiban sholatnya berulang, begitu. Terus untuk asar dan isya-nya mana ayatnya? Yaitu wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin, itu loh ayatnya itu. Jadi wassolatil wusta, hafizu, lali dilupakannya, hafizu ala sholawati wassolatil wusta. Nah, sholat wusta ini, sholat wusta ini yang kemudian banyak ditafsiri sebagai sholat yang ada di tengah. Nah, jadi ada yang bilang sholat asar itu sholatil wusta, jadi karena ada di tengah antara zuhur dan maghrib. Ada pula isya. Nah, itu jadi sholatil wusta itu dua sholat itu, isya dan maghribnya itu, jadi lengkap sudah. Maka kalau kemudian ada anggapan bahwa sholat 5 waktu itu tidak ada dalilnya secara tegas, ya enggak ada sholat 5 waktu, enggak ada kamu wajib sholat 5 waktu, ya enggak ada bunyinya kayak gitu, enggak ada. Tapi ada yang kuat yang menunjukkan hal itu dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi tradisi sholat 5 waktu, kalau kan as-sunnah itu sesuatu yang sudah dikaulkan Kanjeng Nabi sampai mentradisi. Jadi kalau tidak ada itu nggak bisa kita. Gimana lihatnya Al-Quran praktek di dunia nyatanya kalau tidak ada Rasulullah? Kan nggak bisa itu. Dan Rasulullah nggak pernah meninggalkan itu. Itu mufakat, nggak usah tanya hadisnya. Semuanya menyebutkan itu sudah hal yang tidak akan berbeda seluruh mazhab itu. Kalau ada mazhab lain, bahkan Dzahiri yang paling cenderung sangat ringan hukumnya itu, ya sangat ringan hukumnya itu aja
nggak mengatakan bahwa sholat 5 waktu tidak ada dalilnya. Jadi itu hal yang sudah mujma' alaih, disepakati. Kalau di dalam lagi ijma', ada ijma' sukuti, ada satunya ada ijma' yang orang nggak komen aja udah dianggap ijma'. Ada yang memang betul-betul menyatakan sudah sepakat. Itu mau Sayyidina, mau Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sing perang koyo ngono, sing ambek Muawiyah itu ndak ada itu. Itu sholat 5 waktu itu ma'al mafruḍah. Jadi penjelasannya itu pakai yang sudah ada itu, dan itu nggak tertulis tradisi itu. Nanti ulama mau Imam Syafi'i, mau Malik, mau Abu Hanifah, mau Sufyan Tsauri, mau Hasan Basri, mau Dawud Az-Zuhiri, itu semua tidak ada yang menyangkal itu karena sudah maklum. Itu gitu. Kalau yang mengasalkan dalilnya ya ini, aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili, itu ayatnya. Jadi kalau misalkan disebut sesungguhnya wajib atas kalian adalah sholat zuhur, sholat maghrib, sholat subuh, dan juga sholat yang ada di antara sholat asar dan maghrib, di antara sholat maghrib dan subuh, yaitu sholat isya. Nek muline Quran ngono iki ana mukjizate. Iki ana mukjizate belas iki Quran nek muline ngono. Iki Quran ta undang-undang iki. Pasal 1. Salat yang disebut salat asar adalah salat yang ABCD. Yang disebut salat subuh adalah salat. Ya undang-undang, itu jeneng undang-undang, betapa membosankannya Quran kalau begitu. Quran, wah, bahasanya Masya Allah. Toh lagi, kalau mau diurus lagi sebelum menjadi keputusan hukum, karena kalau sampai menjadi keputusan hukum fikih itu sudah refernya berat, gak gampang memutuskan haram, wajib, sunnah, makruh, itu gak gampang tradisinya itu. Betapa rumitnya para ulama memikir itu. Kecampuran ABCD sampai kemudian menjadi praktek itu bukan hal gampang, rumit sekali. Kita baca itu aja rumit, apalagi memutuskannya, gimana para ulama merumuskan itu. Nah ini bagian ini yang sering menjadi celah dikritik orang, karena sudah dimakan tahunan di apa jenenge, kayak orang menghukumi Pancasila itu sing wis dipangan tahunan jarene Mbah Ahmad Siddiq, kok sik mbok pertentangkan mbek agama gitu. Sebagai dasar negara dipertentangkan sama Al-Qur'an. Kuat mana Pancasila sama Quran? Itu bagi saya yang ngapunten, mohon maaf. Hal yang apa ya? Ndak kengangguran. Ya, bahas gue gitu, kengangguran. Kalau nggak mau maksudnya sampai lahir proposisi hukum sholat 5 waktu adalah wajib. Nah, sampai lahir proposisi ini mempredikati sholat 5 waktu sebagai wajib, itu tidak sederhana gitu. Nah, kalau bunyinya kayak gitu, cari di Quran sama hadis nggak kira ketemu. Wong itu teks cuma. Teks yang prakteknya ya muwatta'nya Imam Malik itu praktek itu. Karena Imam Malik tidak menulis hal yang dikatakan Rasulullah sampai menjadi praktek di Medina. Dan begitu yang saya dengar gitu loh. Tapi sudah banyak riwayatnya. Jadi sholatil wusta adalah sholat asar itu sangat banyak sekali. Kalau mau cari bukti teksnya, tapi kan agama tidak hanya teks, tapi prakteknya itu yang kita lihat. Jadi mau sholat penerjemahannya itu begitu, itu ya terserah monggo. Jadi tidak ada masalah. Kalau punya panemunya orang kan beda-beda.
Jadi mau debat kayak apapun ya tidak akan selesai, karena cirinya fikih itu berbeda. Kalau tidak ada perbedaan pendapat ya tidak fikih namanya. Jadi ciri utamanya fikih ya kudu debat, harus ada perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat itu tidak sampai ke persoalan usul, hanya persoalan furu saja yang berbeda. Nah kalau persoalan cabang debat ya monggo tidak ada masalah, tapi usulnya kan sama, usuluddinnya kan sama, Allahnya sama, Rasulnya sama. Itu secara teks ya, kalau tidak jauh-jauh saya membahas, tidak segitu. Jadi mauqutan di sini yang ditafsirkan sebagai mafrudon ini seolah-olah mengulangi, karena kitaban itu juga sudah artinya itu mafrudon. Kutiba itu maksudnya diwajibkan. Jadi di sini secara ringkas kalau diartikan mafrudon seolah-olah ngulang pandangan saya, sejauh yang saya tahu. Tapi ya tidak apa-apa, ini riwayat dasarnya. Jadi mauqutan itu ya mafrudon gitu. Maksudnya akan berbeda kan kalau misalkan kitaban mauqutan beda dengan kitaban ghairu mauqutin. Ada kewajiban yang ada waktunya, ada kewajiban yang tidak ada waktunya. Kewajiban yang tidak ada waktunya itu antara lain ya, kalau yang ada waktunya yang terkait waktu haji itu terkait waktu, sholat terkait waktu, puasa Ramadan itu terkait waktu, syahadat itu enggak ada waktunya. Waktunya artinya umum, enggak ada tanggalannya, kapanpun saja Anda syahadat monggo. Sholat ada waktunya, dimana kalau dia tidak pada waktunya tidak dihitung melaksanakan itu. Puasa Ramadan di bulan Sya'ban enggak bisa, kan gitu. Jadi mauqutannya tetap itu yang ada waktunya gitu. Meskipun di sini diartikan mafrudhan yang berkewajiban, yang diwajibkan. Titik ta'lamuna maksudnya kamu merasa sakit, ya diterjemahkan taujaun maksudnya kamu merasa sakit. Ya'lamuna kama ta'lamu. Khalqallah yang pada aslinya diartikan ciptaannya Allah, penciptaannya Allah, bukan menciptakan Allahnya, bukan. Maksudnya ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Di sini langsung diartikan din Allah, agama Allah. Ya mungkin terasa membatasi ya, karena lebih luas khalqallah. Lebih luas khalqallah daripada din Allah. Kalau din Allah kan ini kan omongannya setan. Maksudnya omongannya setan yang dikutip oleh Allah Subhanahu, yang dijadikan firman Allah. La'anahullah wa qala la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum falayubaddikunna adhanal an'ami wa la'amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Jadi mereka bersumpah, kok hamba-hambane jenengan ki Gusti tak pilih nasiban mafruḍa. Di surat yang sama Allah juga ngendikake ngono. Wa mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Ini selain Allah menceritakan omongannya setan, juga Allah juga menceritakan betapa kurang ajarnya setan. Jadi nek Jawane aku roh istilahnya mbadali. Jadi misalnya ntar lagi tak siksa we. Misalkan ngomong kayak gitu sama anak cilik, wah marane malah tak pecut kene ya. Anak kecil itu jawab, tak pecut kene marane. Nah gitu. Jadi niru. Mbadali tapi meniru ungkapan seseorang di hadapan dia ketika dia sudah ngomong dengan nada yang persis, dengan ekspresi yang persis, itu iku ngece iku ngece kan ngono lagi ngono la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dan kakeane tenan setan ya, keren tapi itu keren. Maksudnya cara mengungkapkan callback-nya itu, callback ya, seperti manggil kembali. Karena nasibah mafruḍah ini awalnya Allah yang ngendiko. Itu awalnya Allah yang ngendiko di
awal surat An-Nisa itu, mimma qalla au katsur nasibam mafruḍah. Itu orang itu sedikit atau banyak pastilah dapat warisan dari keluarganya yang sudah meninggal. Itu sudah bagian yang sudah dipastikan oleh Allah. Nah sama setan ngomong gitu, la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Gusti, hamba-hambamu saya tak pilih ono nasiban mafruḍa, bisa ada bagian yang pasti sing pasti dadi boloku kuwi. Mesti iso tak kerane. Wala udillannahum wala umanniyanahum, tak sesatno, tak iming-imingi, tak perintahno. Bene mereka itu ngejur azanal an'am, tak perintahno maneh fala yughayyiruna khalqallah, sehingga mereka itu mengubah khalqallah. Nah, khalqallah di sini langsung diterjemahkan dinallah, mereka yang mengubah agama Allah. Itu ya. Dalam pengertian sederhana, saya tidak membatasi, tidak harus begitu, mungkin lebih luas dari itu. Baik, selanjutnya sepurane ki rodok suwe ya. Jadi nusyuzan bughdan, maksudnya itu bughdan, kebencian. Nusyuzan au i'rada 128. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ayusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dalam konteks apa perceraian ini ya? Ya, ada hubungannya sama waris juga. Jadi di sini ada orang perempuan yang khawatir dibenci oleh suaminya atau khawatir suaminya itu berpaling darinya, entah karena persoalan apa, itu keduanya tidak ada masalah kalau mau mengadakan akad damai. Akad damainya itu piye? Ini penjelasannya luas sekali sampai ke hal fisik, sampai ke hal yang material. Ini piye geleme damai ki apa bagi dua apa kono gini apa piye? Kalau cerai, kalau tidak cerai ya baikan lagi, njur piye-piye. Tapi wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Nek kowe gelem apian, gelem takwa, ya Gusti Allah weruh lah. Sangat tahu pada apa yang kamu ambil keputusan. Jadi memang enggak di setak no maksudnya piye gitu. Tapi di sini konteksnya itu nusyuzan, yang dimaksud itu adalah nusyuz. Kalau makna aslinya itu balelo, kalau enggak keliru ya. Jadi makna aslinya itu adalah apa? Kasar, bertindak kasar. Seorang perempuan khawatir diperlakukan kasar oleh suaminya. Nah, di tafsirannya langsung dijelaskan, maksudnya berbuat kasar itu bughdan, benci. Jadi bughdan, kebencian. Jadi benci suami. Jadi seolah-olah memang koyok-koyok sing superior iku bojo ya, wong lanang. Konteksnya begitu. Dulu ya, 1400 tahun yang lalu. Kalau sekarang mungkin konteksnya ya berbeda lagi. Kal mu'allaqah, seperti sesuatu yang digantung makna aslinya. Nah, kalau di sini lahiya ayyimun wa lahiya dzatu zaujin. Jadi maksudnya apa namanya? Maksudnya kal mu'allaqah fatadzaruha kal mu'allaqah lam tastati an ta'dilu, ayat yang sering dijadikan dalil tidak boleh poligami. Jadi ada yang mendasarkan pada ayat ini orang itu dilarang poligami. Apa ayatnya ini? Walan tastati an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jadi mu'allaqah di sini seperti sesuatu yang digantung. Dalam makna sekarang juga masih sama, seperti sesuatu yang digantung. Putus ora nyambung ora nek wong pacaran, atau dadi bojone ora dipegat ya ora. Jadi lahia ayyimun, ora hiya utawi wong wadon kuwi ayyimun iku janda, walahia dzatu zaujin, lan uga ora hiya utawi perempuan kuwi dzatu zaujin duweni bojo. Jadi statusnya dianggap janda dudu
dianggap wong duwe bojo ya duduk sehingga posisinya digantung. Jadi kalau kamu cenderung ke salah satu istrimu, maka kamu akan meninggalkan, seolah-olah kamu akan membiarkan istrimu itu menjadi sesuatu yang digantung. Jadi cenderung ke istri tua, cenderung ke istri kedua, cenderung ke istri ketiga yang paling cantik mungkin, sehingga istri ke satu dan kedua tidak digapai, tidak diperhatikan. Itu akan terjadi. Itu akan terjadi kalau kamu perturutkan, karena itu ungkapan pertamanya lantas tadi anta adilu bainan nisa'i. Beda-beda ulama itu, kamu tidak akan mampu berbuat adil pada istri-istrimu, tidak akan mampu berbuat adil. Dalam hal apa? Itu bodoh-bodoh. Ini alam materi mungkin bisa podo 5 jutaan per bulan, podo klambine iso ya niku, tapi rasa gak iso. Nah, gitu. Nah, di sini yang dalam konteks ini kal mu'allaqah itu langsung dikasihkan maksud lahiya ayyimun wa lahiya dzatu zaujin. Nah, tidak janda juga tidak perempuan yang punya suami, digantung posisinya. Wa intalwu, ayat selanjutnya ayat 35 ya, wa intalwu lan lamun ngelempit, dilawayalwu itu. Wa intalwu alsinatakum bisyahadati. Nah, di sini wa intal mulamun melentir, mungkin begitu ya maknanya. Melentir apa alsinatakum ing lidah sira bisyahadati kelawan persaksian. Mungkin dia mengatakan sesuatu yang arahnya ke kanan dia belokkan ke kiri. Itu melentir kan begitu. Atau yang sesungguhnya arahnya itu ke kiri dia belokkan ke kanan. Yang mestinya lurus dia belokkan. Tapi dia tetap memberi persaksian, konteksnya di situ. Autu'ridu atau berpaling siro anha saking kesaksian, berpaling dari kesaksian, tidak mau memberi kesaksian. Dia mestinya memberi kesaksian, tapi tidak mau memberi kesaksian. Ini konteksnya ayat 135 soal persaksiannya. Jadi apa namanya? Mana ini? Sebentar. 156 ya, 156 ya. Nah, ini 156. Oh, tidak ada ini. Sebentar. Oh, 35. Ayat 135 itu ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Kalau kamu jadi saksi itu yang sportif lah. Mau kamu bersaksi atas dirimu, atas kedua orang tuamu atau atas kerabatmu. Mau mereka itu kaya atau miskin, Allah yang lebih pantas mengurusi itu. Jadi jangan mempertimbangkan iki wong sugih aku tak bersaksi bener, iki wong sugih iki aku kudu persaksiane kudu sesuai karepe wong sugih iki. Ndak gitu. Atau ini orang kiri ya saksi sing gak bener ya nek kiri wong iki. Fala tattabi'ul hawa anta adilu, jangan ikuti hawa nafsu sehingga kamu tidak berbuat adil. Wa intalwu autu aridu fa innallaha kana bima ta'malun. Nah, nek kowe melentir atau kowe berpaling dari persaksian. Kalau melentir itu tetap bersaksi tapi persaksiannya tidak sesuai fakta. Kalau tu'ridu ini tidak mau bersaksi. Kalau kamu bersikap dua itu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Allah tahu kok apa yang kamu lakukan. Gitu. Jadi di sini tafsirannya cuma itu berpaling teko opo anha, maksudnya anha dari persaksian itu. Wa qaulihim ala maryam buhtanan azim 156 ayat. Wa qaulihim ala maryam buhtanan azim. Nah itu ini ayatnya sangat panjang sekali itu. Sangat panjang sekali, mulai dari fabima naqdihim, terus kemudian
naqdihim mitsaqahum wa kufrihim, terus wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan azima, terus wa qawlihim bal rafa'ahu Allah fa bi dzulmin minal ladzina hadu wa akhdhim. Panjang sekali itu ayatnya. Jadi yang terkait itu sangat panjang sekali. Cuma di sini yang ingin ditekankan itu buhtanan itu. Jadi buhtanan itu maksudnya wa qaulihim, pernyataan mereka orang Bani Israel ala Maryam buhtanan, terhadap Maryam secara buhtan. Maksudnya secara palsu. Buhtan artinya palsu. Di hal yang buat-buat, bikin-bikin. Atau sesuatu yang kalau bahatanya bisa bermakna membingungkan, kalau buhita tercengang ya. Kalau buhtannya itu bermakna ya palsu, sesuatu yang palsu kan membingungkan. Jadi kebohongan bermakna bohong, maksudnya yakni romau nuduh sapa wong ahlul kitab itu hateng Maryam atau orang-orang Bani Israel yang hidup waktu itu menuduh hateng Maryam bezina, terhadap zina, dan itu palsu dan itu bohong. Itu maksudnya. Jadi rentetan ayatnya sangat panjang, cuma ini sampai di buhtanan saja. Jadi buhtanan ini di sini terjemah qaulihim ala Maryam buhtanan azima itu, atau tafsirnya qaulihim ala, tafsir dari frasa qaulihim ala Maryam buhtanan azima itu adalah romauha bizina. Pernyataan mereka terhadap Maryam secara buhtan, secara bohong, itu maksudnya mereka menuduh Maryam berzina. Oke, gitu dulu sih. Wah, ini memang panjang ya. Saya nggak bisa terjemahkan ringkas-ringkas. Jadi mohon maaf nek kakean bumbune menawa kakean celotehane aku njuk ngapura sing akeh, tapi yo aku matur nuwun sing akeh. Muga-muga tetap dikei istiqomah, tetap dikei rezeki lancar, tetap dikei rasa tresno nang Al-Qur'an, cinta nang Al-Quran, cinta mempelajarinya, juga cinta untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, baik yang tekstual maupun atau yang dikatakan dalam teks maupun yang diisyaratkan dalam teks. Wis muga-muga manfaat. Matur nuwun sing akeh. Al-Maidah aufu bil uqud, wallahu a'lam bissawab. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin, bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu, dalilul li qalbi 'inda jahli wa hayrati, faya rabbi matti'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati, wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah, wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.